Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Awas jangan sampai bunga dan buah tanaman kita banyak yang berjatuhan. Bisa-bisa gagal panen jika tanaman kita banyak yang berjatuhan seperti bunga dan buah. Tanaman yang sudah besar maupun tanaman kecil pendek, apapun itu jenisnya, rawatlah dengan baik menggunakan pupuk racikan agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok, lengket, mulus sampai panen. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara meracik atau membuat pupuknya agar bunga dan buah tanaman tidak banyak yang rontok. Bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang akan saya racik atau yang saya akan buat, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah teman-teman, kedua bahan inilah yang saya akan racik atau yang saya akan padukan terlebih dahulu. Air kelapa yang digunakan ya teman-teman, lalu MSG atau yang sering disebut micin, satu bungkus kecil berukuran 30 gram ya teman-teman, murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Mewon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG yang digunakan ya. Lalu air kelapa, satu buah air kelapa, airnya digunakan ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu seperti ini. Dan cara yang saya akan buat atau yang saya akan racik sekarang ini berskala kecil ya teman-teman, berukuran 2 liter. Tapi jangan khawatir, walaupun berukuran 2 liter bisa disandingkan dengan air bersih lagi nantinya kalau sudah selesai langkah-langkah atau tahap-tahap dilakukan ya teman-teman. Disandingkan dengan air biasa akan lebih banyak lagi ya teman-teman. Oke, lalu dikupas terlebih dahulu dari MSG-nya ya, dituangkan menjadi satu berserta air kelapa seperti ini. Dan inilah cara saya yang pernah saya coba meracik atau membuat ya teman-teman, pupuk untuk merawat tanaman agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok, tanaman besar maupun tanaman kecil pendek di depan halaman rumah, tambulapot ya teman-teman. Lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan, dijadikan satu, dan hasilnya lumayan ya teman-teman, membantu walaupun tidak 100%, membantu sekali menggunakan cara seperti ini. Bunga dan buah tidak banyak yang rontok, lengket, mulus sampai panen. Kegunaannya itu bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman yang bersifat berbuah ya teman-teman. Caranya itu disiramkan ke bagian akar atau dikocorkan sekelilingnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. MSG atau yang sering disebut micin dilarutkan menggunakan air kelapa. Lalu di sini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu wadah ya teman-teman untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting agak sedikit besar saja agar mempermudah waktu cara membuat pupuknya ya teman-teman. Oke, kita tuangkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman apa saja yang sering bunga dan buahnya selalu rontok ya teman-teman, lagi pembuahan atau pembungaan, bisa diatasi dengan cara seperti ini, dengan cara memberikan pupuk paduan beberapa bahan agar bunga buah tidak banyak yang rontok, mulus sampai panen. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan air cucian beras ya teman-teman, sebanyak 1,5 liter air cucian beras yang pertama yang digunakannya. Kegunaan ketiga bahan ini mengandung unsur hara, kalium ya teman-teman, fosfor dan sumber vitamin yang lainnya, membantu untuk mencegah bunga dan buah itu tidak banyak yang rontok ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke, setelah ini kalau sudah selesai air cucian beras, air kelapa beserta MSG dijadikan satu, campuran bahan berikutnya di sini saya akan menambahkan 1 butir telur ayam ya teman-teman, telur ayam kampung. Dikarenakan saya hidupnya di kampung, jadi adanya telur ayam kampung ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan telur ayam sayur boleh ya teman-teman, jika mau menggunakan atau meracik pupuk seperti ini. Nah, sebelum melarutkan menjadi satu dari 1 butir telur ayam ini, larutkan atau hancurkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Dikarenakan secara langsung dituangkan atau dilarutkan dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah itu, sulit hancur ya teman-teman dari telur ayam ini.
harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Unsur hara dari satu butir telur ayam ini kalium, fosfor, dan sumber vitamin untuk tanaman sangat perlu ya teman-teman, sangat dibutuhkan sekali, memberikan nutrisi yang cukup, apalagi dikombinasikan menggunakan bahan-bahan seperti ini dijadikan satu. Kekuatannya, sumber kalium dan sumber vitaminnya itu lebih lengkap ya teman-teman, lebih kuat lagi, sehingga jadi pupuk yang sangat bagus untuk tanaman, mencegah banyaknya kerontokan pada bunga dan buah. Yang penting cara menggunakan dari racikan pupuk ini dengan rutin saja ya teman-teman, penyiraman atau pengocorannya seminggu sekali atau 10 hari sekali. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan perawatan menggunakan cara yang lain, belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan, jika mau mencoba dengan cara seperti ini, cara saya yang pernah saya coba, silakan, tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja meracik atau membuat pupuk untuk tanaman di masa pembungaan atau pembuahan, lagi berbunga atau lagi berbuah, banyak yang rontok berjatuhan, bisa diatasi dengan cara disiram dengan racikan pupuk ini agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok, lengket, mulus sampai panen. Nah, lalu setelah ini di sini saya akan menyampurkan satu bahan lagi ya teman-teman, untuk memperkuat. Ini bahan utamanya M4 ya teman-teman, M4 pertanian yang digunakannya yang botol warna kuning seperti ini. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan dan menyehatkan tanah. Kita kocok terlebih dahulu sebelum menggunakan. Ini adalah bakteri yang berbentuk cairan yang ditidurkan ya teman-teman. Jadi kita wajib untuk membangunkan dari bakteri M4 ini jika mau menggunakannya. Kita takar terlebih dahulu banyaknya yang akan digunakan. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja ya teman-teman. Jangan banyak-banyak dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik berukuran 2 liter. Sekali lagi saya akan ulangi ya teman-teman bahan-bahan yang digunakannya agar tidak keliru. Untuk melarutkannya air yang digunakan ya teman-teman, air cucian beras banyaknya 1,5 liter, lalu air kelapa setengah liter, MSG boleh merek apa saja berukuran 30 gram ya teman-teman, bungkus kecil, murah meriah, harganya 2.000 perak rupiah. Lalu 1 butir telur ayam dan M4 ya teman-teman, menggunakan 2 tutup botolnya saja. Ini cara saya untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman, menggunakan gula merah. Jangan banyak-banyak, cukup 1/4 gandus saja, diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Jika ada, alangkah baiknya molase atau tetes tebu ya teman-teman yang digunakannya, tapi kalau tidak ada boleh menggunakan cara yang lain seperti ini, gula aren atau gula pasir. Lalu setelah ini ya teman-teman, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, fermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Mau menggunakan jeligen atau botol air mineral bekas boleh, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang tidak terlalu teduh, tidak terlalu panas juga ya teman-teman. Simpan selama 20 hari atau 2 minggu. Dan wajib kita untuk mengontrol buka tutupnya agar tidak meledak, dikarenakan akan mengeluarkan gas, nantinya akan berbau aroma tape ya teman-teman. Lalu setelah itu perbandingan cara menggunakannya itu 1:10 ya teman-teman. 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air biasa berukuran 10 liter. Cara menggunakannya disesuaikan saja per pohon atau per tanaman jadi ya teman-teman. Jadi tergantung besar kecil tanamannya, yang penting dengan rutin saja seminggu sekali atau 10 hari cara menggunakan racikan pupuk ini. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.